Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Baik semua kan? Banyak yang sakit ada? Ada Pak. Udah Bapak ambil absen dulu. Ada yang sakit siapa? Pak. Iya. Siapa lagi? Sama Pak. Bapak. Iya. Bapak misalkan dari pertama Adnan Al-Kausar, Hadir Pak. Reza Palesi, Hadir Pak. Daniel Dapalaki. Saya Ini Pak, saya bantu aja Pak. Oke, terima kasih Adnan. Ya. Sebelumnya kita sudah belajar minggu kemarin. Ada yang masih ingat tentang apa? tentang identitas nasional Pak. Bagus sekali. Jadi identitas nasional itu merupakan jati diri bangsa yang membedakan bangsa kita ini dengan bangsa lain, baik itu budayanya, bahasanya, atau slogannya atau pemerintahnya. Nah, pada hari ini kita akan masuk tentang makul tentang materi hakikat konstitusi dan urgensi konstitusi bagi kehidupan bernegara. Sebelumnya Bapak, sebelum masuk materi, Bapak mau nanya nih, konstitusi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Tahu Pak. Tidak tahu Pak. Pasti kalian mikir buku merah yang dibacakan oleh presiden pada saat upacara, atau hafalan pasal-pasal yang ngebosanin buat tes CPNS. Kalau mindset kalian seperti itu, kalian nggak paham kenapa negara ini bisa jalan atau negara ini bisa hancur. Simpelnya gini nih, kalian bayangin kalian main monopoli, pernah main monopoli? Pak. Pernah, Emil? Aduh, pernah Pak. Monopoli kan ada aturannya, ya kan? Iya. Seandainya monopoli nggak ada aturan, kalian bebas. Siapa yang banyak uang dia kuasa, dia berkuasa. Siapa yang paling tua dia yang paling menang. Siapa yang punya pistol dia yang ambil semua bank. Itu namanya anarki. Anarki itu kondisi ketidakmampuan pemerintahan. Nah, konstitusi itu hadir supaya kita nggak saling bunuh. Maksud saling bunuh itu adalah untuk mencegah kekerasan dan konflik antar manusia dengan cara mengatur kekuasaan, hak dan kewajiban yang adil. Nah, Bapak jelaskan secara detailnya di sini. Kita mulai dengan definisinya dulu nih. Bisa tolong lagi Anan? Iya. Bentar Pak. Oke. Apa sih hakikat konstitusi? Hakikat konstitusi merujuk pada esensi fundamental dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tinggi yang mengatur tatanan negara. Konstitusi menjamin hak asasi manusia, menetapkan susunan ketatanegaraan yang mendasar, serta membagi dan membatasi kekuasaan antar lembaga negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Secara pokok, konstitusi mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang memastikan keadilan, perlindungan warga negara dan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaulat. Sudah paham dengan definisinya? Nanti itu Pak. Ya, Min. Dan selanjutnya itu unsur pokok hakikatnya. Unsur pokok hakikat konstitusi mencakup elemen-elemen fundamental yang menjadi inti dari undang-undang dasar suatu negara. Elemen ini memastikan konstitusi berfungsi sebagai hukum tertinggi yang melindungi rakyat, membatasi kekuasaan negara. Ada 3 unsur utama dari pokok hakikatnya. Ada yang tahu? Tahu Ada. Jadi Bapak jelaskan di sini ada 3 unsur pokok. Yang pertama itu jaminan terhadap hak asasi manusia atau HAM dan hak warga negara. Yang kedua itu
penetapan susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar. Yang ketiga, pembatasan kekuasaan negara secara fundamental. Selanjutnya, saya kita lihat di sini hakikat konstitusi menurut para ahli. Menurut para ahli, yang pertama itu Ferdinand Lassalle. Dia bilang, ia membagi konstitusi menjadi dua, secara politis dan secara yuridis. Secara politis yaitu konstitusi adalah hubungan kekuasaan yang nyata di masyarakat, misal antara raja, militer, dan rakyat. Secara yuridis, konstitusi adalah naskah hukum tertulis. Yang kedua itu menurut tokoh hukum. Yang pertama, Herman Bader. Dia berpendapat bahwa konstitusi lebih luas dari sekadar undang-undang dasar. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kewajaran. Yang ketiga itu menurut tokoh-tokoh hukum yang namanya Casey Biar. Dia menekankan bahwa hakikat konstitusi adalah sekumpulan peraturan yang mengatur serta mengarahkan pemerintahan. Selanjutnya itu kita akan melihat di sini fungsi utamanya dari konstitusi. Fungsi utama dari konstitusi itu adalah mengatur pembagian kekuasaan negara agar tidak bersifat absolut, melindungi hak serta menjadi sumber hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi memastikan adanya check and balance antar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Fungsi ini juga mencakup pengendalian sosial dan pembaharuan masyarakat melalui norma-norma dasar yang adaptif. Ada yang tahu fungsi inti dari konstitusi? Enggak ya? Nah, di sini Bapak jelaskan fungsi intinya. Yang pertama itu membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang. Yang kedua, menjamin dan melindungi hak asasi warga negara. Yang ketiga, menetapkan struktur dan bentuk pemerintahan serta antar lembaga. Selanjutnya kita akan membahas tentang urgensi konstitusi. Urgensi konstitusi bagi kehidupan bernegara terletak pada perannya sebagai hukum tertinggi yang membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia serta menjadi peringkat bangsa. Tanpa konstitusi, negara ini tidak dapat terbentuk secara teratur karena kekuasaan akan rentan disalahgunakan. Sehingga konstitusi memastikan supremasi hukum dan partisipasi rakyat dalam demokrasi. Konstitusi juga menciptakan ketertiban sosial, keadilan, dan kesejahteraan melalui norma dasar yang adaptif. Sampai di sini paham? Emil gimana paham? Paham Pak? Oke, Bapak lanjutkan lagi. Yang pertama itu sebagai instrumen pembatasan kekuasaan. Urgensi utama konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang, absolute power. Dalam prinsip ketatanegaraan terdapat adagium dari Lord Acton, power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely, yaitu penyelesaian kekuasaan. Merupakan konstitusi membagi kekuasaan ke dalam lembaga-lembaga berbeda seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kedua, checks and balance, yaitu memastikan setiap lembaga saling mengawasi sehingga tidak ada satu pihak terlalu dominan. Yang kedua itu ada penjamin hak asasi manusia. Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak-hak dasar warga negara. Di Indonesia sendiri, hal ini tertuang jelas dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu kepastian hukum. Jadi warga negara memiliki standar hukum yang jelas jika haknya dilanggar oleh negara. Yang kedua, kontrak sosial. Konstitusi dipandang sebagai kesepakatan antara rakyat dan pemerintah, di mana rakyat menyerahkan sebagai kewenangan kepada negara dengan syarat hak-hak dasarnya dilindungi. Selanjutnya yang ketiga, sumber hukum tertinggi atau supreme law. Dalam hierarki hukum, konstitusi menempati posisi paling puncak. Urgensinya adalah sebagai batu uji bagi seluruh peraturan di bawahnya.
Yang pertama itu unifikasi hukum, yaitu menjadi muara bagi semua regulasi, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain. Yang kedua, legitimitas, yaitu memberikan dasar hukum yang sah bagi pembentukan lembaga negara dan pengambilan kebijakan publik. Yang terakhir nih, ada identitas dan cita-cita bangsa. Konstitusi merangkum sejarah, nilai moral, dan tujuan jangka panjang suatu bangsa. Bisa kita lihat di sini fungsi simbolik menjadikan pemersatu keberagaman masyarakat dalam satu identitas hukum yang sama. Yang kedua, termasuk tujuan negara. Misalnya nih dalam pembukaan Undang-Undang 1945 disebutkan tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan berbangsa. Sampai di sini paham? Mama. Nah, dari materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa hakikat konstitusi adalah kesepakatan luhur atau social kontrak antar warga negara. Dia adalah instrumen yang membatasi kekuasaan agar demokrasi tetap dijaga. Jadi tanpa konstitusi ini, sebuah negara akan kehilangan arah dan cenderung jatuh ke dalam otoritarianisme karena tidak ada batas bagi pemegang kekuasaan. Tanpa konstitusi, negara akan berjalan tanpa kompas. Kekuasaan akan berpusat pada individu, hak rakyat akan mudah diabaikan, dan keteraturan sosial akan luntur. Nah, oleh karena itu, konstitusi adalah prasyarat mutlak bagi berdirinya negara hukum ekstrak yang demokratis. Gimana? Ada yang mau bertanya tentang materi ini? Ya Pak, Apa ini? mengapa suatu negara membutuhkan konstitusi? Kita bukan aja yang apa tadi yang ya mama enggak kita ini ya anak orang nggak punya konstitusi dia kayak ibarat nggak ada kompas gitu. Dia dirinya konstitusi itu iya ibaratnya satu moket iya lu kompas itu Dulu belum itu. Ada bertanya tentang materi yang Bapak sebutkan tadi? Coba. Saya Pak, Oke, apa ini? kenapa suatu negara membutuhkan konstitusi? Jadi negara ini membutuhkan konstitusi karena konstitusi menjadi dasar aturan utama dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi mengatur pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, serta batas wewenang pemerintah, sehingga kekuasaan tidak dijalankan secara semena-mena dan kehidupan negara berjalan tertib, adil, dan terarah. Jadi gitu maksudnya Emil. Kalau akan sama, Bisa dimengerti Pak, terima kasih. ya terima kasih. Jadi waktunya sudah habis kayaknya. Jadi Bapak akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bapak. Salam saudara. Bapak pamit ya. Ya Pak. Ini Pak. Mari. Jadi Pak, Ini Pak.